to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the right person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Khairunisa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 5. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, saya dan 6 rekan saya telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau yang biasa dikenal dengan PLP 1. 6 rekan saya ini terdiri dari Farah, Tresna, Cindy, Ulfa, Rani, dan Rehan. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan, yang dimana dalam kegiatan video ini adalah melaksanakan observasi dan mewawancarai salah satu pihak sekolah. Berikut adalah tayangan videonya. Selamat menyaksikan. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju yaitu SDN Kebonjeruk 15 Pagi yang terletak di Jalan Anggrek Cakra, RT 7 RW 9 nomor 70, Kebonjeruk, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Kami berkesempatan untuk mewawancarai 2 narasumber terkait sistem pengelolaan dan pengajaran sekolah pada masa pandemik saat ini, yaitu yang pertama dengan Ibu Haji Selviati SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN Kebonjeruk 15 Pagi, kemudian yang kedua dengan Bapak Abdul Rahman SPD selaku Guru kelas 6 di SDN Kebonjeruk 15 Pagi. Berikut adalah hasil laporan wawancara dalam kegiatan PLP 1 kami. Pembahasan pertama yaitu karakteristik umum peserta didik. SDN Kebonjeruk 15 Pagi memiliki jumlah murid sebanyak 426 siswa yang terdiri dari kelas 1 sampai 6. Dari keterangan Kepala Sekolah SDN Kebonjeruk 15 Pagi, yaitu Ibu Haji Selviati, menerangkan karakteristik umum peserta didik di SDN Kebonjeruk 15 Pagi berkaitan erat dengan pendidikan yang diinginkan orang tua siswa, yaitu dengan memiliki hubungan yang baik kepada guru maupun orang tua. Di sekolah itu kan awalnya ada guru. Nah, kemudian guru mempunyai tugas selain sebagai pendidik, dia pun sebagai BK ya, pembimbing anak. Nah, jadi kalau seandainya ditangani oleh guru telah selesai, maka guru akan melaporkan kepada saya dan saya akan menindaklanjuti siswa-siswa tersebut. Permasalahannya di mana titik permasalahannya? Apakah dia bisa dibimbing secara individual, dalam arti kata kita dengan tidak punya keahlian khusus, atau memang itu dia perlu keahlian khusus? Maka kalau keahlian khusus kita panggil tindak lanjut, yaitu orang tua diundang ke tempat kami, kemudian kami sarankan untuk ke dokter fisiologi atau psikiater. Kalau toh mereka tidak mau, kami akan berusaha untuk dia berkelit tentang biaya. Kami akan berusaha untuk mencarikan biaya tersebut agar orang tua tersebut bisa mengarahkan anak-anaknya, dan saya sebagai orang tua atau kepala sekolah di sini akan merasa lebih temu bahwa anak tersebut, oh ini loh permasalahannya, maka dia harus sesuai dengan karakter dan permasalahan itu sendiri. Jadi ada hubungan kerjasama antara orang tua serta hubungan eksternal dengan puskesmas ataupun dengan dokter psikiater lainnya. Pembahasan yang kedua adalah struktur dan tata kerja sekolah. Berusaha untuk menyusun organisasi sekolah yang sudah teralur dan terorganisir dari pemerintah, yaitu susunan dari atas ke bawah, yaitu misalnya kepala sekolah, kemudian sejajar dengan komite serta wakil kepala sekolah, kemudian barulah jajaran lainnya yang terdiri dari guru dan bidang-bidangnya. Itu pun ada bidang tersendiri, misalnya ada bidang kurikulum, bidang keuangan dan sebagainya. Itu tersusun dengan rapi. Selain itu organisasi
terkait tersebut ada pula organisasi komite yang juga sudah tersusun dan terencana dari pemerintah, sehingga kita lebih bisa tepat guna dalam hal pengorganisasian tersebut. Jadi sangat terstruktur ya Bu Ya, ya? sangat terstruktur. Pembahasan pada poin ketiga yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Tata tertib yang diterapkan sekolah guna menertibkan siswa-siswinya. Sekolah ini adalah tempatnya menuntut ilmu dan pastinya ada aturan dan tata tertibnya. Sekolah ini adalah tempatnya anak menimba ilmu gitu ya. Nah, jadi kalau dulu ada tata tertib, ada peraturan. Apa sih bedanya antara tata tertib dan peraturan gitu? Tata tertib itu udah dibuat dengan sendirinya, maka sekarang dirubah menjadi peraturan. Peraturan itu jadi konsekuen antara si peserta didik dengan guru. Jadi nggak si guru itu sendiri yang menentukan tata tertib atau peraturan tersebut, tapi diajak bersama-sama. Kira-kira dalam luring ini apa sih yang akan kalian inginkan gitu? Jadi diajak musyawarah. Apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran ini? Poin keempat, kegiatan seremonial formal sekolah. Kegiatan seremonial yang dilakukan sekolah diantaranya adalah upacara bendera yang biasa dilakukan setiap hari Senin sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Walaupun sekarang terjadi pandemi, tidak menjadi penghalang untuk tetap melakukan upacara bendera melalui daring. Peringatan upacara hari Senin, iya, karena memang di sini itu ada jadwal upacara bendera di Senin. Jadi nanti untuk kegiatannya hanya luring, berarti. Jadi yang daringnya hanya upacara bendera saja. Kemudian luring baru nanti setelah upacara bendera. Di masa pandemi ini, ekstrakurikuler yang ada di SDN Kebonjeruk 15 pagi dihentikan sementara. Namun untuk kegiatan pramuka tetap berjalan, sebab pramuka termasuk kegiatan in ekstrakurikuler. Berikutnya adalah pembiasaan yang dilakukan sekolah guna menumbuhkan sikap positif kepada siswa. Yang pertama, dengan selalu menjaga kebersihan, yaitu dengan mencuci tangan dan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang tidak lupa secara rutin perihal beribadah, melakukan sholat berjamaah, dan kebiasaan yang tidak lupa selain itu adalah selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan juga membiasakan 5M, yaitu dengan salam, sapa, senyum, dan sopan santun. Cuci tangan, ya, pembiasaan cuci tangan. Kemudian pembiasaan sholat berjamaah, yaitu sunnah gitu ya. Kemudian kan kita bisa lihat tuh, oh ternyata anak-anak ini bisa loh dikelompokkan menjadi satu bagian untuk supaya dia tuh udah tertib, ini belum tertib, nanti bisa dikelompokkan. Nah, itu seperti itu dilakukan supaya kita pada saat tatap muka kita bisa lihat, namun belum tatap muka apa sih pembiasaan yang kita lakukan, yaitu pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian kita memberikan waktu 10 menit untuk say hi. Poin selanjutnya adalah pembelajaran daring dan luring pada saat pandemi. Di masa pandemi ini, tentu dalam kegiatan pembelajaran rata-rata guru dan murid menggunakan media untuk pembelajaran seperti Zoom, Google Classroom, dan WhatsApp Group. Dan untuk penilaian yang dilakukan pada pembelajaran di SDN Kebonjeruk 15 pagi adalah dengan cara menggunakan Google Form atau melalui komite, yaitu dikumpulkan langsung ke sekolah dengan catatan tetap taati protokol kesehatan. Per guru beda-beda. Nah, kalau saya yaitu tugas anak ada yang menggunakan Google Form, ada latihan yang difoto nanti dikirim ke link Google Form-nya. Itu. Ada juga guru yang pakai WA dikirim, nanti dia langsung koreksi seperti itu. Ada juga guru yang memang nanti ada melalui komite dikumpulkan di sekolah, jadi nanti baru setelah itu dikirim lagi seperti itu. Jadi adakah kendala yang Bapak rasakan dalam saat pembelajarannya? daring ya pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Yang namanya pembelajaran jarak jauh, yang paling utama adalah jaringan. Iya. Udah pasti jaringan internet kayak Zoom,
ya kadang-kadang nge-lag, ya putus, ngilang dulu nongol lagi, ya itulah salah satu. Kedua juga masalah paket ya, walaupun kita dapat paket, siswa dapat paket internet, tapi kan ya, tidak mencukupi juga seperti itu. Jadi itu kendala yang sangat terjadi adalah jaringan aja sih sebetulnya. Karena sekarang juga lebih ngendaliinnya teknologi sih ya. Ya, karena gini, kalau tidak menggunakan teknologi, kita belajar cuma ngirim link tugas, foto, jadi nggak ada interaksi. Nah, lebih-lebih anak kelas 6 nggak bisa. Jadi penjelasannya itu kita melalui Zoom. Contoh gini, paling gampang. Anak hampir 2 tahun ini tidak ada yang namanya interaksi dengan guru, dengan teman. Nah, jadi Zoom itu kita gunakan Zoom untuk mereka berinteraksi. Jadi dia tidak mengurangi dunia bermainnya, dunia tegur sapa dengan murid. Jadi setengah jam atau 1 jam sebelum pelajaran itu link Zoom udah dibuka. Jadi mereka ngobrol dengan temannya di Zoom itu. Jadi seakan-akan mereka tuh tidak lepas atau tidak hilang dunia bermainnya. Motivasi yang diterapkan dalam pembelajaran luring atau PJJ di SDN Kebonjeruk 15 pagi adalah dengan cara melakukan kerjasama yang baik kepada orang tua murid, memberikan arahan untuk selalu memberikan kabar yang jujur kepada guru apa yang dialami oleh peserta didik, agar guru pun bisa menilai secara objektif serta mengerti anak tersebut. Sekian dari penjelasan dan pemaparan hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.